Jumpa kembali bersama saya Vera Halik dalam Mereka Bicara. Di edisi sebelumnya, saya sudah bersama dengan pemenang Miss Bintang Indonesia Provinsi Papua Tengah 2025 dan juga Miss Bintang Indonesia Provinsi Maluku 2025. Nah, di edisi kali ini saya sudah bersama dengan 3 pemenang. Ya, kurang lebih ada 9 pemenang. Ini ada 3 pemenang dari Miss Bintang Indonesia Kids Papua Tengah 2026 dan juga Miss Bintang Indonesia Kids Maluku serta Miss Bintang Indonesia Papua Tengah 2026. Nah, siapa mereka? Yang di rumah pasti, siapa ya? Kita sudah bersama dengan 3 putri yang cantik-cantik, ya, 3 Miss yang cantik-cantik. Boleh dari... Oke. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sinar Mangi. Saya kerap disapa Sinar. Saya duduk di bangku kelas 5 dan bersekolah di SD Kristen Kalam Kudus Timika. Dan saya adalah winner dari Miss Bintang Kids Indonesia Papua Tengah 2026. Halo semua yang di rumah, perkenalkan nama saya Dionencia Francisca Darubun, biasanya dipanggil Gita. Saya bersekolah di SMP Katolik Unggulan Santa Maria, dan saya adalah winner Miss Bintang Maluku Tenggara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melissa Meswai, biasa dipanggil Ica. Saat ini saya menjadi mahasiswa aktif di Universitas Cendrawasih, jurusan Hubungan Internasional Fakultas Fisip. Pada saat ini saya menjabat sebagai Miss Bintang Papua Tengah. Oke, yang di rumah kamu orang sudah kenal ya. 3 Miss, 3 putri cantik-cantik ya. Mulai dari Sinar, Diva, dan juga Ica. Nah, ke teman-teman yang ada di rumah jangan lupa subscribe ya, langsung share karena ini kamu teman yang paling andalan dong, tampil yang terbaik. Oke, kabar baik? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan sehat pastinya ya. Oke, dan pastinya siap untuk pertarungan selanjutnya ini ya di tingkat nasional di bulan Agustus tahun ini 2026. Itu grand final ya. Grand final Miss Bintang Indonesia baik Papua Tengah maupun juga Maluku. Dan pasti ada persiapan-persiapan yang dilakukan ya. Mama-mama dong juga mulai repot di belakang. Tapi pasti yang paling repot dan yang paling ya mulai dak-dikduk, mulai berdebar itu kamu orang sendiri. Bagaimana persiapannya? Sinar, persiapannya seperti apa? Oke, saya mempersiapkan seperti kepercayaan diri saya supaya nanti di sana nggak gugup, terus nggak keras, nggak kayak kelihatan tidak menguasai gitu. Jadi aku harus persiapkan diri aku, terus kostum dan lain-lainnya. Dan udah, yang paling terpenting itu adalah mental. Karena pasti orang lihat, mentalnya nih kuat, jadi kita harus mempersiapkan sebaik mungkin. Wow, jangan lihat karena Sinar imut kecil, dia pemental baja Pak. Oke, kalau Diva sendiri? Hal saya mempersiapkan diri saya untuk berjalan di atas panggung dengan percaya diri dan belajar untuk percaya diri di depan orang banyak, serta berbicara yang lebih luas lah, seperti public speaking. Oke, berarti etika komunikasinya lebih ya, latihan public speakingnya diperbanyak lagi. Kira-kira saya harus bicara depan umum seperti bagaimana? Kalau kakak Ica, ini kakak yang paling senior ini, Miss yang paling senior, Miss Bintang. Seperti apa persiapan? Kalau saya sendiri persiapannya tuh kan kita akan mulai dari seperti yang Adi bilang, mental. Kita harus persiapkan mental kita biar kita bisa tanding di final itu dengan menakjubkan. Kita harus memberikan yang terbaik buat provinsi kita ya. Dan persiapan saya sepertinya saya mempersiapkan diri yang pertama, terus kesiapan saya dalam kostum, heels, dan juga makeup, dan juga pengetahuan umum saya untuk saya bisa tampilkan dan memperkenalkan budaya saya. Betul, ya jadi ini bukan hanya kostum saja, tapi semua harus disiapkan. Dan yang paling penting tadi bilang mental. Tapi paling penting lagi pasti berdoa. Karena pasti, waduh, biar kita seusia bagaimana pasti sebelum naik pasti bilang, Tuhan tolong. Atau
doa pasti ada ya. Iya, betul. Oke, karena doa itu kunci keberhasilan. Jadi selain percaya diri dan lain-lain, kostum mendukung, pasti doa ya paling utama. Oke, sepanjang perjalanan persiapan dari sekarang ya, dari bulan Juni ini sampai dengan di bulan Agustus nanti, persiapannya pasti banyak. Iya. Mulai tadi bilang belajar public speaking atau belajar catwalk. Nah, kalian juga pelajar, mahasiswi ya. Bagaimana caranya membagi waktu antara sekolah yang tidak bisa ditinggalkan dengan kalian punya, ya mau dibilang ini adalah talenta atau memang kalian punya hobi seperti itu. Bagaimana caranya bagi waktu? Sinar. Jadi biasanya saya pada saat hari itu saya akan belajar untuk sekolah. Saya akan memfokuskan satu hal dulu untuk sekolah, dan kalau ada waktu lainnya saya akan fokuskan ke talenta saya. Oke, jadi pasti ada latihan catwalk, public speaking. Jadi ada jadwal-jadwal memang ya. Tidak melupakan pelajaran. Kalau Diva sendiri? Kalau saya biasanya tuh setelah pulang sekolah itu langsung fokus untuk yang ke modeling gitu. Terus biasa bagi waktu karena mempunyai kegiatan juga banyak di luar sekolah. Bukan hanya modeling tapi ada yang lain juga seperti latihan MC, terus dance, terus macam bimbel-bimbel gitu. Oke, untuk lebih lagi ya. Jadi seperti tadi Kakak Ica bilang itu bukan hanya penampilan dari luar, kita orang punya brain juga ya. Otak itu harus cerdas karena Putri itu bukan cuma karena cantik saja pastinya ya penilaiannya. Kalau Kakak Ica sendiri seperti apa Kakak Ica? Kalau saya sendiri, lebih tepatnya untuk mempersiapkan ini karena saya menjadi mahasiswa aktif juga, lebih fokuskan walaupun saya punya kesiapan untuk punya prestasi di dunia modeling, saya juga harus membagi waktu saya ke kampus karena saya tahu tanggung jawab saya sebagai Miss Bintang, saya akan bagi waktu, jadi saya tidak bisa memfokuskan di satu tempat saja gitu. Oke, ini pastinya juga karena kuliahnya di luar Kabupaten Mimika. Ini turun naik pesawat Pak, ya. Jadi belajar mungkin di dalam pesawat ini ada sambil belajar. Bisa ya. Oke. Dan bagaimana pengalaman? Ini pasti ada cerita-cerita sedihnya pada saat mulai mempersiapkan diri, apalagi ikut lomba dari Jayapura naik ke Timika lagi. Seperti apa pengalaman atau cerita sedih? Mungkin ada cerita sedih, siapa tahu ya, mungkin ada cerita sedih. Kalau cerita sedih sih nggak ada, soalnya selama karantina tuh aku hepan-hepan aja. Karena teman-teman di sana tuh enjoy sama kita di sana. Coach-coachnya kita selama pengembangan diri sangat menyatu dengan kita. Jadi kita tidak ada merasa sedih apapun, tapi kita malah menjadi happy. Oke, kalau Diva ada pengalaman? Kayaknya ada deh bagian setelah pengumuman grand final itu tuh kayak sedih karena harus berpisah begitu karena sudah jalani senang sama-sama, susah sama-sama pas dalam karantina. Setelah itu pas sudah grand final kaget gini, ternyata kita berpisah dengan kecewa, ada yang kecewa, ada yang senang. Jadi itu sedih ya. Tong sama-sama baru tiba-tiba saya yang pergi dong, tidak. Oke, kalau Kakak Ica? Oke, kalau saya sebenarnya puji Tuhan pengalaman sedih sedikit, tapi kalau pengalaman untuk berbagi pengalaman ke teman-teman lain tuh banyak. Seperti kemarin saya mengikuti Miss Bintang Indonesia, puji Tuhan karena dapat the winner dari Provinsi Papua Tengah perwakilan Mimika ya. Saya terus pas mau kembali ke kampus, saya mengikuti kegiatan juga di Jayapura cukup lumayan banyak karena saya sebagai mahasiswa. Terus saya ditelepon dari Dinas Pariwisata untuk kembali ke Timika karena puji Tuhan waktu itu tahun 2024 saya mendapat gelar juara 1 Putri Pariwisata. Jadi saya perwakilan pariwisata dari Kabupaten Mimika berangkat kemarin. Saya berbalik, saya berangkat ke Jakarta dengan Bapak Ibu Dinas. Kita mengikuti seleksi Putri Otonom, yaitu dari Yayasan Apkasi, di mana Asosiasi Pemerintahan Bupati se-Indonesia. Saya perwakilan dari Bupati Mimika. Jadi di sini saya mau bagi pengalaman di mana kami kemarin seleksi dari
416 provinsi, 60 kabupaten. Di situ tuh putri-putrinya tuh pintar-pintar sekali, pintar-pintar banget Itu yang harus disiapkan gitu. ya. Jadi bukan cuma soal penampilan atau look Iya, saja. betul. Itu, tetapi brain, otak ini harus cerdas. Itu yang dia bilang cantik tapi kalau kosong juga. Iya, betul. Jangan kosong, harus ada isi. Iya, jadi pengalamannya seperti itu ya. Iya. Oke, dan itu pastinya terjadi juga untuk semua ya, yang Iya. mungkin karantina, kemudian ada cerita sedih, sudah sama-sama. Mungkin ada yang sudah jadi bestie. Iya, Terus tiba-tiba pada saat selesai pengumuman begini dong, terdapat juara. Waduh, pasti bukan kamu orang yang menangis saja, orang mungkin lebih hancur lagi. Kemudian pengalaman cerita yang menarik atau yang berkesan pada saat kalian karantina, mungkin. Diva. Yang menarik sih dapat pengalaman baik dari teman-teman bermain tuh, macam kita belajar dari mereka punya kemampuan, saling mengembangkan, saling menolong, dan saling membantu satu sama lain. Kalau Sinar? Kalau hal yang mengesankan di sana, ini ada banyak. Jadi hal yang mengesankan yang bisa saya sebutkan itu kita dapat berbagi cerita. Oh, berbagi cerita. Ya, Betul. jadi misalnya saat istirahat kita cerita apa hal yang sedih yang kita Berbagi pengalaman, Iya. berbagi cerita ya. Oh, Kakak Ica? Nah, kalau saya sendiri di pengalaman saya di ajang Miss Bintang Indonesia ini, sebenarnya kegiatan ini itu kita menambah teman gitu. Jadi tambah wawasan, tambah teman, tambah pengalaman untuk berproses lagi gitu sih. Jadi semakin banyak teman, wah ternyata dia punya hobi sama dengan saya. Wes, dia suka. Kalian kan ini pasti persiapan banyak, mulai dari gaun dan segala macam. Apakah mungkin dari rumah mungkin mama dong bilang, kamu jangan main-main di panas-panas sudah. Apalagi tong nih Papua, Maluku, tong pukulit nih. Dong bilang paling lain daripada lain. Apakah mungkin ada perawatan-perawatan khusus kah dari kamu orang sendiri, terutama untuk Sinar seperti apa? Mungkin tiap hari lulur kah atau bagaimana kah? Kalau itu sih tidak ada, soalnya mama bilang udah bersyukur aja apa yang dikasih sama Tuhan. Oke, kalau Diva? Paling mama kasih perawatan macam banyak yang suka kulitnya saya, jadi mama bilang tidak usah pakai yang untuk memutihkan. Yang penting tuh kayak membersihkan aja. Jadi Ya, kayak, betul. kulitnya tetap aja, cuma harus bersih. Jadi mama bilang kulitmu tuh bagus, jadi orang-orang pakai untuk macam makeup, terus macam Modeling. Iya. Oke, kalau Kakak Ica, kan kadang orang bilang tuh anak-anak zaman sekarang ya, dong bilang insecure ke apa barang gitu. Kakak Ica sendiri bagaimana? Kan kadang dong bilang, Papua, kemudian rambut anyam-anyam, identik sekali. Dulu rasa macam, tong rambut terasa sama dengan Kakak Ica. Seperti apa Kakak Ica? Jadi kalau saya sendiri untuk perawatan diri tuh utamanya tuh yang kunci pertama itu kita harus minum air putih banyak, 1 hari mungkin 2 liter. Terus kunci perawatannya setiap minggu kayak remaja-remaja lain luluran, skincarean. Yang penting kita tahu merawat diri aja. Itu sih. Oke, dan pastinya kalau kulit bersih, itu kelihatannya enak dipandang ya. Oke, ya yang belum mandi di rumah. Jangan sampai kamu lagi insecure di situ. Oke, baik, dan pasti ada hal yang ingin disampaikan untuk jadi motivasi untuk teman-teman yang ada di rumah sebelum kita akan tutup. Dan jangan lupa juga yang ada di rumah ya, yang ada di rumah bahwa di edisi berikutnya kita orang juga akan lebih mengenal lagi para winner dari Miss Bintang Indonesia Papua Tengah dan juga Maluku 2026, karena ini kurang lebih ada 9 orang pemenang ya, yang kita akan juga hadirkan di seputarpapua.com. Jadi pastikan ya untuk yang ada di rumah. Oke, sebelum kita orang pamit undur diri, pastinya ada hal-hal yang ingin disampaikan atau mungkin juga ajak ke teman-teman yang ada di rumah. Kamu jangan lupa ya, kamu dukung saya dengan polling di Instagram kah, apakah seperti itu? Silahkan. Ada pesan juga dari saya buat kalian.
Tetap percaya diri sama diri kalian, kejar mimpi kalian karena setiap dari kalian bisa bersinar. Luar biasa, sudah kayak sinar. Namanya juga sinar ya, namanya juga sinar, jadi tetap bersinar. Oke, Diva. Saya untuk teman-teman semuanya harus tetap percaya diri dengan apa yang telah diberikan Tuhan. Dan satu, kegagalan bukanlah akhir dari kesuksesan, namun kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Wow, perfect. Kakak Ica. Kalau saya sendiri, teman-teman sudah tahu bahwa kita tahu bahwa setiap orang punya kecantikan yang mampu ditampilkan untuk menjadi diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita cari kita punya potensi-potensi dan pesona dalam diri kita untuk mampu ditampilkan. Baik, dan inilah 3 winner Papua Tengah 2026 Miss Bintang Indonesia. Ini Miss, kemudian ini juga Miss Bintang Indonesia Kids ya. Ini Kids juga Maluku Tenggara. Pastikan untuk yang ada di rumah yang ingin mendaftar dan lain sebagainya, ingin ikutan untuk tahun depan, ya jangan lupa tanya-tanya sama mereka bertiga nih, dong 3 Miss yang sudah ada. Akhirnya saya Vera Halik juga mengucapkan terima kasih banyak untuk semua dan pastikan jangan lupa subscribe, komen, like, share sebanyak mungkin karena dari Miss 3 ini yang sudah hadir masih ada Miss-Miss lainnya yang akan diundang di seputarpapua.com. Saya pamit undur diri, terima kasih banyak dan amolongo, amole, nimawitimi, Saipa. saipa. Tuhan memberkati kita semua. Dadah. Salam kayo.